Pemirsa, Badan Urusan Logistik atau Bulog Jawa Tengah memastikan pasokan beras di Jawa Tengah aman hingga 6 bulan mendatang. Bahkan Kepala Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah, Basirun, mengatakan saat ini stok beras yang dimiliki mencapai 117.000 ton. Berikut dialog eksklusif bersama Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah. Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras untuk bahan pangan. Lalu sampai saat ini bagaimana ketersediaan beras di Bulog? Di sebelah saya sudah ada Bapak Basirun selaku pemimpin wilayah Perum Bulog Jawa Tengah. Siap. Kita sapa beliau dulu. Bapak, apa kabar? Baik. Selalu sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah, sehat. Insya Allah kita sehat. Bicara mengenai ketersediaan beras di Bulog saat ini Bapak, seperti apa? Ya, jadi kalau untuk terkait dengan tugas-tugas Bulog, khususnya di Bulog wilayah Jawa Tengah, ini perlu kami sampaikan juga bahwa untuk Jawa Tengah itu wilayah kerjanya dibagi dua, ya. Yang wilayah utara itu masuk wilayah Jawa Tengah di bawah koordinasi kami, ada yang di wilayah selatan yaitu di Karesidenan Karesidenan Banyumas dan Kedu itu di wilayah Yogyakarta. Nah, terkait dengan persediaan beras yang saat ini dikuasai oleh Bulog di seluruh Jawa Tengah, baik yang di selatan maupun yang di utara, itu sekarang mencapai 117.133 ton. Jadi 117.133 ton. Ini jumlah yang cukup besar untuk kegiatan operasional kita saat ini. Karena Bulog saat ini kalau tahun-tahun sebelumnya kita ada Rastra atau Raskin, sekarang kan tidak ada. Jadi operasional kita itu lebih mengandalkan untuk kegiatan namanya operasi pasar. Kalau sekarang istilahnya ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH). Nah, untuk kegiatan KPSH ini jumlahnya tidak terlalu besar seperti Rastra pada saat itu. Ketika bulan Januari, bulan Desember, dan sampai dengan pertengahan Februari, itu jumlah permintaan untuk KPSH itu kurang lebih per harinya 1.000 sampai 1.500 ton per hari. Nah, saat ini di bulan Maret ini sudah ada penurunan dari permintaan KPSH, yaitu antara 500, 600, kadang 700 ton per hari. Artinya permintaan pasar sudah mulai menurun. Kenapa? Karena di beberapa wilayah di Jawa Tengah ini sudah mulai panen. Itu ada di wilayah di daerah Pekalongan juga ada, kemudian di wilayah Pati, Grobogan, bahkan yang ke selatan Sragen juga sudah mulai panen. Jadi untuk persediaan beras selain yang Bulog kuasai cukup banyak, juga pasokan ke pasar pada umumnya juga sudah mulai lancar. Jumlah tersebut sampai berapa lama Bapak kira-kira? Kalau permintaan saat ini kurang lebih 500-600 ton per hari, maka dengan 117.000 ton itu bisa sekitar 6 bulan ke depan masih cukup. Masih aman ya Bapak? Masih aman, masih cukup aman. Oke. Bapak, mungkin masyarakat awam kan mengenal Bulog ini identik dengan beras. Iya. Apakah hanya menyediakan beras saja Bapak? Atau mungkin ada komoditas lainnya? Ya, seiring dengan penugasan Bulog sebagai kami disebut di sini BIMBE sebagai profit center. Jadi kita itu mengemban dua amanah, dari sisi penugasan pemerintah juga kita jalan, dari sisi komersil juga kita harus jalan, sehingga kita harus banyak berkreasi dengan produk-produk, apakah itu produk beras maupun produk-produk yang lainnya. Kalau untuk produk beras sendiri, kita sudah masuk ke dalam beras-beras yang khusus maupun beras premium. Ini ada beras fortifikasi, ini ada gula juga, tepung, minyak, beras merah, ada beras hitam juga sebenarnya, beras premium, beras medium kita sudah lengkap. Jadi ini untuk semuanya produk komersial kita. Tetapi misinya Bulog tetap stabilisasi harga. Ketersediaan, stabilisasi harga itu tetap menjadi misinya Bulog. Bapak, di era digitalisasi seperti saat ini, Bapak, semua serba online, Bapak. Juga Bulog menyediakan lewat e-commerce atau bagaimana, Bapak? Ya, untuk Bulog Jawa Tengah, khususnya di wilayah Semarang dan sekitarnya, kita sudah mulai masuk ke bisnis e-commerce, yaitu di ipanganan.com, yang kerjasama dengan, kalau masyarakat bisa mengakses Shopee,
nanti di Shopee pilih ipanganan.com, kemudian pilih kota Semarang. Nah di situ akan terlihat produk-produknya yang kita jual, dan ini sudah kita mulai sejak tanggal 14 Februari yang lalu. Ya. Itu apa, hanya beras saja atau ada yang lainnya, Pak? Untuk saat ini kita produk utamanya memang beras, ya, beras dengan berbagai macam varian. Ada beras khusus seperti beras hitam, beras merah, beras medium premium pun dengan berbagai macam merek. Nanti pemirsa bisa lihat di ipanganan.com melalui Shopee itu, sehingga ini memudahkan juga kepada masyarakat ketika situasi seperti ini ya, orang mungkin kita kan harus mengikuti juga protokol COVID-19 ya, bahwa kita harus lebih banyak aktivitas di rumah, menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah ini salah satu alternatif juga untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Nah ini berbicara mengenai wabah COVID-19 nih Bapak nih, apakah juga berpengaruh terhadap ketersediaan beras Bapak? Kalau untuk ketersediaan beras, saya justru belum lihat ada pelonjakan permintaan. Ya, pertama mungkin karena Jawa Tengah kan memang sentra produksi beras. Bahkan banyak beras Jawa Tengah kan keluar daerah karena daerah ini kan surplus. Artinya mungkin masyarakat pun sudah biasa kalau di masyarakat itu bahwa ketersediaan pasokan beras di masyarakat selama ini tidak ada kekurangan untuk Jawa Tengah. Kemudian kalau kita lihat di perkotaan juga, saya beberapa waktu melihat di pasar-pasar modern ya sepertinya sih biasa saja ya, artinya tidak ada permintaan yang berlebihan. Jadi tidak ada dampak yang signifikan ya Bapak ya? Mudah-mudahan nanti sampai Lebaran pun biasa-biasa saja. Yang penting kan sekarang bagaimana masyarakat taat pada aturan pemerintah ya, himbauan pemerintah. COVID-19 itu harus kita taati karena penyakit ini ya memang sangat mengkhawatirkan kita ya, gitu. Di tengah wabah seperti ini Bapak kan juga kebutuhan juga pasti mereka banyak yang berbondong-bondong untuk membeli beberapa kebutuhan. Ini untuk pedagang yang mungkin nakal, yang dia juga menimbun beras nih Bapak. Bulog sendiri ada tindakannya nggak Bapak? Kalau Bulog ini kan sebenarnya bagian dari satu subsistem dalam ketahanan pangan di daerah ya. Kita ada Satgas Pangan, ada dinas-dinas terkait. Nah tentunya terkait dengan hal itu kita selalu koordinasi dengan Satgas Pangan. Satgas Panganlah yang akan menindak pelaku-pelaku yang merugikan masyarakat, apakah penimbunan atau mungkin menaikkan harga yang tidak wajar. Itu tentunya dari tim Satgas Pangan secara harian pun sudah memantau di seluruh wilayah. Berarti aman ya Bapak ya? Mudah-mudahan untuk Jawa Tengah ya paling tidak, kayak umumnya tentunya seluruh Indonesia lah mudah-mudahan. Paling tidak untuk Jawa Tengah insya Allah aman. Baik. Bapak, itu ada rumah pangan kita. Mungkin bisa dijelaskan itu apa sih Bapak? Ya, jadi ini konsep Bulog dalam mengakses masyarakat. Ya, jadi Bulog kerjasama dengan masyarakat. Rumah pangan kita itu sebenarnya kan warung-warung yang dimiliki oleh masyarakat. Kita tawarkan kepada masyarakat dengan produk-produk ini, ya kan, dengan harga yang terjangkau. Kemudian warung itu juga tetap memperoleh margin yang wajar, sehingga harapan kami dengan banyaknya rumah pangan kita di lingkungan-lingkungan itu, masyarakat tidak perlu berbondong-bondong ke tempat yang jauh untuk memperoleh bahan pokok. Berarti lebih bisa dijangkau ya Bapak ya untuk mereka? Sangat mudah dijangkau, karena nanti untuk pasokan pasarnya dari kami yang akan mengantar ke rumah pangan itu. Oke, Bapak mungkin ada yang disampaikan ke masyarakat Bapak terkait ketersediaan atau bagaimana mempersilakan? Ya, pertama untuk masyarakat melihat situasi saat ini yang sedang ada wabah COVID-19, tentunya kami menghimbau kepada masyarakat tetap tenang, ikuti aturan pemerintah, belanja secukupnya untuk kebutuhan rumah tangga kita, tidak perlu panik karena kami yakinlah bahwa pemerintah juga ingin selalu hadir bersama masyarakat. Oke, baik. Pemirsa, demikian dialog kita dengan Bapak Basirun selaku pemimpin wilayah Perumbulok, Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dina, Semarang TV. Bapak, terima kasih. Sukses. Terima kasih, sama-sama. Sukses semua.